Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini konten gue masih tentang konten cerita aja ya guys. Cerita tentang dulu gimana, jadi bisa kalian ambil ibaratnya hikmahnya atau apa pelajarannya atau apa gimana dari cerita-ceritaku yang sebelum-sebelumnya. Juga banyak video ceritaku itu tentang cerita kehidupanku ya guys ya, dan itu real ya guys, real, dan aku nggak ada kisah cerita kah apa, itu benar-benar cerita yang aku bisa ceritakan, yang aku bisa share ke kalian. Ini aku tuh mau tidurkan anakku, ini kan malam ya guys, sudah malam. Tapi tadi anakku tuh udah tidur, ternyata bangun lagi. Dan sekarang tuh jam 11 guys kayaknya. Jam 11 malam. Jadi anakku tuh tidur, terus bangun. Ya sudah deh, tidurnya lama lagi, baru tidur lagi. Oke, kita lanjut ya guys. Jadi cerita aku dulu itu pernah tertipu di kerjaan. Tertipunya gimana guys? Oke, kita cerita ya. Jadi ini lucu banget nih. Bisa jadi koleksi cerita sih ya. Kita ceritakan di YouTube. Siapa tahu kalian yang mencari pekerjaan itu lebih aware tentang ceritaku ini. Ya, jadi memang mungkin buat mereka nggak nipu sih, tapi buat diriku sendiri itu aku menipu orang. Aku sebenarnya nggak nipu, cuman kok kamu tega banget ya gitu ya. Jadi ceritanya, ceritanya udah dari awal ya biar jelas. Jadi ceritanya itu aku kan memang lulusan UGM, memang aku kuliah itu di UGM ya. Aku jadi mahasiswa tuh tahun 2003. Aku angkatan 2003 sampai 2007 ya guys. Aku 2007 tuh lulus. Nah, setelah itu deh langsung aku lulus itu cari kerjaan langsung ya guys ya. Cari kerjaan langsung, dan ini ibarat pekerjaan pertamaku guys, dan ketipu pula guys. Ya menurutku ketipu ya gitu. Karena aku nggak mau menipu orang gitu. Oke, itu pekerjaannya tuh itu jadi guru di bimbingan belajar. Nah, ini buat kamu para guru-guru atau ibu-ibu yang punya anak, kalian harus lebih berhati-hati. Banyak sekali bimbingan belajar itu yang kesannya seperti mereka itu terpelajar, padahal enggak. Sebenarnya nggak masalah sih, mereka nggak terpelajar juga nggak masalah. Yang penting mereka bisa, ibaratnya terpelajar itu sarjana atau D3 gitu ya. Karena mencari itu kan susah gitu. Nah, jadi di bimbingan belajar yang aku dulu kerja di situ, itu aku awalnya dulu ya. Jadi itu tepatnya di area Jogja ya. Dulu aku kan kuliah di Jogja. Itu aku langsung lulus langsung dapat kerjaan itu. Aduh, ternyata mereka itu menurutku sih nipu ya, menurutku. Oke. Jadi itu tempatnya itu di areal ring road. Jadi aku lupa ring road mana ya itu ya. Itu pokoknya pas depan jalanan ring road. Jadi dia itu kantornya tuh ada di situ guys. Jadi itu kan kantornya juga nggak mewah-mewah banget sih ya, kantor bimbel gitu dah. Nah, aku ya, oh ya sudah, aku kan ayahku kan guru, jadi ya sudahlah, ini aku habis lulus kerjaan, apa salahnya kan aku kerja di bimbingan belajar ini gitu, untuk ibaratnya dengan pengalaman. Sebelum masuk bimbel itu ada nama bimbelnya, cuman aku nggak mau sebutin ya, mungkin nggak tahu tuh sekarang masih ada nggak tuh itu bimbel ya. Nanti deh ku search di Google ya, masih ada nggak tuh bimbel. Kasihan sih orang tua. Jadi gini, kantornya itu ada di ring road, pas depan jalan raya ring road. Ingat betul aku kantornya di situ. Nah, jadi awal pertama aku sebelum masuk pekerjaan itu mereka minta 2 juta dulu guys, minta uang dulu ya. Tapi kan dulu itu namanya kita itu mahasiswa, ibaratnya pekerja baru. Terus aku juga di Jogja tuh sendirian ya guys, cuman sama, ibaratnya sendirian lah, kos apa, nggak ada yang memperingatkan, nggak ada yang apa, yang nggak ada yang ngasih tahu lah. Pokoknya mana dulu ibu tuh masih buta banget ya, masa sih kita kerja harus bayar dulu. Tapi dulu aku mikirnya ya sudahlah, apa salahnya kan bayar dulu 2 juta, nanti kan dia bilang sih magangnya selama 2 bulan gitu guys. Magang itu nggak dikasih gaji ya guys, nggak dikasih gaji, nah kayak gitu. Jadi ya sudahlah, apa salah, kurang 2 juta aja. Dan waktu itu gajinya itu 1.500.000 kalau nggak salah, tapi bilangnya nanti bisa naik lagi gitu lah pokoknya ya.
Nah, itu namanya kita dulu tuh ibaratnya fresh graduate ibaratnya ya, mau aku cari kerja ya sudah dapet. Itu gara-gara temanku juga, tapi aku lupa siapa gitu ya, teman pokoknya temanku, cuman bukan teman kuliah ya guys. Itu memperkenalkan aku dengan bimbingan belajar itu. Ya sudahlah ya sudah aku bayar ya 2 juta. Nanti bilangnya bisa dapat laptop lah, bisa apalah gitulah. Pokoknya bonusnya banyak. Ada bonusnya gitu, bisa dapat laptop nanti kalau sudah kerja di situ selama 6 bulan kalau nggak salah. Dari 2 bulan kan magang, setelah 6 bulan, 6 bulan setelah itu kita bisa dapat laptop gitu untuk ngajar. Nah, gitu deh guys. Pokoknya ada bimbingan belajar namanya, aku ingat betul, cuman aku nggak mau sebutin di sini ya guys ya. Nah terus aku bayarkan 2 juta, ya sudah aku masuklah ke situ. Nah kan sebelum masuk itu kita perkenalan guys. Jadi perkenalan, ya sudah aku kan memang lulusan UGM, memang asli lulusan Universitas Gadjah Mada. Aku memang pernah kuliah, aku kuliah 4 tahun di sana ya kan guys. Dan aku juga ngerasain skripsi. Memang ibaratnya aku nggak pinter-pinter banget, aku nggak pinter orangnya guys. Jadi gimana susahnya bolak-baliknya aku nyari dosen yang gampang, dosen yang ibaratnya skripsi itu nggak terus diulang kayak gitu ya guys ya. Itu pokoknya aku dulu nyari dosen yang gampang karena aku tuh bego orangnya guys, jadi nggak pinter aku nggak kayak teman-temanku yang pada pinter semua itu ya skripsi gitu, yang pada aduh otaknya encer, aku kan otaknya tuh kental gitu. Otak kental gimana sih. Ya udah pokoknya gitu ya guys ya. Tapi yang jelas aku kuliah, aku pernah ngerasain kuliah di, memang asli aku lulusan UGM guys. Nah setelah itu perkenalan, jadi mereka tuh kenalan tuh ini nama ini gini sarjana filsafat, ibaratnya kan kalau aku kan sarjana filsafat, aku bilang sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan gitu. Percayalah aku kan, namanya bimbel kan ya, dengan ini bimbel ini keren banget nih, sarjana semua gitu kan. Ya sudahlah, pokoknya meyakinkan banget deh. Banyak teman-teman, ibaratnya bukan teman-teman ya, teman-teman yang ngelamar kerjaan di situ, enggak, senior yang udah kerja di bimbel itu. Jadi mereka memperkenalkan tuh mereka sarjana pokoknya sarjana ekonomi, ada yang sarjana hukum, ada yang gini-gini gitu. Oke, ya selesai. Aku percaya di situ ya guys ya. Namanya kita dulu tuh bego-bego gimana gitu ya. Makanya kamu buat fresh graduate harus lebih hati-hati ya. Nah setelah itu sudah kan aku bayar tuh 2 juta. Aku juga bego, kenapa bayar 2 juta ya. Cuman ya oke lah, namanya juga cerita ya guys ya. Sekarang baru nyadar kan. Kalau dulu mana nyadar ya kan. Nah sudah aku bayar 2 juta. Jadi aku kerjalah di situ. Aku kerja di situ. Aku itu belum kerja tuh, masih belajar untuk memperkenalkan diri di depan siswa. Jadi mereka bilangnya kayak gitu. Jadi kita dikasih secari kertas gitu, ada perkenalan gitu ya, nama gitu sambil ada kata-katanya, bahkan sedetail banget. Assalamualaikum itu pun ditulis. Pokoknya kayak cerita yang harus kita hafalin gitu. Nah, jadi kayak tulisan itu harus kita hafalin, dan tulisannya itu nama saya ini saya lulusan ini apa, dan mereka ngakunya tuh lulusan. Kasian banget ya, banyak banget mengatasnamakan. Oke lah kamu bikin bimbel nggak masalah, cuman kamu jangan ibaratnya cari kuliah jadi sarjana itu susah loh, bukannya membalikkan telapak tangan zet aku sarjana tuh. Tapi memang sih ya, itu sih terserah mereka sih ya, cuman kok setega itu gitu maksudku. Udahlah, aku pikir mereka benar-benar keren nih udah semua gitu. keren nih gitu kan ya. Sudah aku kerja di situ. Oke, sudah aku ibaratnya di situ kenalan dulu apa gimana. Nggak lama itu setelah aku bayar itu, ya sudah kamu sudah ingin diterima, kamu langsung ikut. Jadi mereka kan kerjanya itu ke sekolah, jadi mendatangin sekolahan. Jadi untuk ikut di bimbelnya mereka gitu ya guys ya. Jadi aku waktu itu sudah keterima kerja. Aku masih percaya tuh sama semua bacotnya mereka itu, aku masih percaya. Jadi sudah aku keluar kota, aku nggak mau sebutin nama kotanya mana. Jadi aku keluar kota dengan 3 orang seniorku. Pokoknya 3 orang, kayak 2 orang ini gurunya gitu ya ibaratnya, dan mereka ini ngakunya satu sarjana pendidikan, yang satu sarjana ekonomi gitu. Dan aku kan memang bener-bener sarjana filsafat, bener-bener lulusan UGM, dan ku pikir mereka itu memang, namanya kita tuh berpikiran positif, malah aku bilang wih keren banget nih gitu.
Nah gitu, belum ada pikiran anu tuh, sudah waktu terus aku keluar kota itu aku untungnya langsung sadarnya cepet guys, jadi aku cepet keluar aja deh gitu. Dan aku kerja itu cuma 2 minggu lebih 5 hari kayaknya langsung keluar guys, karena aku sadar karena mereka itu ternyata menipu siswa-siswa gitu ya guys. Nah setelah itu kerja ada di satu daerah di area-area pokoknya di daerah Jawa Barat gitu. Nah, aku kerja di situ kan, aku kan di di Jogja. Nah itu aku keluar kota area Jawa Barat, jadi aku datang situ sama 2 orang ini yang ngakunya guru dan sarjana ini tadi. Banyak sih ya, ya naik mobil, ada mobilnya, ada ibaratnya laptop apa pokoknya bener-bener kayak kayak apa ya, kayak mereka itu orang pinter deh, lebih pinter dari kita gitu ya memang, pokoknya gitu deh ya, masya Allah deh gitu. Jadi kan kita percaya ya, astagfirullahaladzim. Tapi ya setidaknya buat cerita gini ya, naik mobil, ada laptop, ada pokoknya pakai mic gitu dia kalau datengin ke sekolahan. Ada orang-orangnya sendiri ya, banyak waktu itu, ada kru, ibaratnya kayak grup kita gitu, berapa orang, 5, aku sudah lupa sih, 5 orang kan 6 orang 7 orang. Jadi mereka ada yang mencari sekolahan, terus mereka ada yang ngaku guru 2. Terus yang itu kecuali aku ya, yang satu tuh mereka datengin kepala sekolah, tapi mereka ngomongnya pinter guys. Mereka mungkin sudah diajarin, udah biasa kali ya kayak gitu ya. Itu nggak tahu, aku sepengetahuanku sih mereka tuh bukan sarjana, tapi mungkin ada yang sarjana juga, aku nggak ngerti juga gitu ya. Teman yang ikut dengan aku itu itu nggak ada yang sarjana guys gitu loh. Dan mereka ngaku ke siswa, ngaku ke guru itu mereka sarjana. Hey halo, kuliah untuk menjadi sarjana itu susah gak? Susah, dan kalian seenak udelmu aja ngaku sarjana gitu. Aduh, nah deh aku bego banget deh, ketipu banget deh itu. Cuman ya sudah lah ya guys, yang mau diapain kan ya, nggak bisa juga diulang gitu. Pokoknya area ring road kantornya tuh dulu guys, nggak tahu tuh sekarang tuh, apalagi covid mungkin moga aja tuh bangkrut itu. Saking keselnya aku ya guys. Sudah akhirnya kita keluar kota. Nah di situ jadi mereka sudah ada kayak rumahnya gitu, rumah bimbelnya gitu ya. Kayak di sini kan banyak tuh bimbel-bimbel, ada rumah-rumah bimbelnya itu yang itu 2 lantai. Yang di lantai 1 tuh tempat orang belajar, yang lantai 2-nya lantai 2 coba tempat orang belajar, tapi di situ ada kamar-kamar yang ditempatin untuk kita ini gitu. Dan di situ juga ada kayak di depannya tuh administrasinya ya guys. Ternyata administrasinya itu orang yang pernah kerja di klinik kecantikan. Pokoknya aku nggak mau nyebut. Tuh guys, pokoknya tipu banget deh aku mentah-mentah. Nah sudah itu 2 minggu di situ ya aku ya. Jadi kita tuh 2 minggu nanti 2 minggu di situ kan, kita ibaratnya gurunya ya guys ya. 2 minggu di situ nanti pindah lagi cari sekolahan, dan 2 minggu itu kita mencari sekolahan, cari sekolahan tuh ketemu kepala sekolah dulu, kita ngobrol dulu, boleh nggak kita melakukan ibaratnya perkenalan, tapi mengumpulkan semua siswa dalam satu ruangan guys. Jadi kita dulu itu biasanya ketemu dulu sama kepala sekolahnya, cicet gitu ya, minta anak itu kumpulkan di satu ruangan sekolah. Nah nanti kita memperkenalkan diri di dalam sekolah itu dengan ibarat kata rumus-rumus yang semua itu ternyata sudah tertulis dan sudah hafal, mereka hafalin karena disuruh hafalin guys. Dan aku kan nggak ngerti, aku hafalin aja lah, bego kan namanya, kita tuh bego nggak tahu apa-apa, fresh graduate yang pengen bekerja mau dapat gaji ya kan. Dan nggak tahu, awal pertamanya itu aku belum curiga, aku pikir awal. Nah setelah aku curiga itu disuruh hafalin, jadi bilang ini kamu kenalan ini kamu hafalin teksnya. Jadi kayak kesannya kayak teks gitu guys. Jadi di sekolahan ini sampai yang pokoknya assalamualaikum gini kita dari gini itu semua ditulis sampai kayak satu kertas gitu, disuruh hafalin semua rumus, semua apa ini begini, misalkan 2 tambah 2 gimana cara cepetnya, gimana caranya, itu semua ditulis dan suruh hafalin itu semua ya guys ya. Jadi mereka perkenalannya kayak gitu tuh, di depan kelas gini. Jadi kan siswa yang namanya ternyata ada cara cepetnya tuh perkalian, kayak gitu. Oke kan siswa deh. Setelah dari situ kan ada siswa yang mau bimbel tuh sama kita ya, ibaratnya mau bimbel gitu.
mau bimbel sama kita. Ya sudah, jadi ada yang daftar, jadi kepala sekolahnya ada yang daftar, sudah itu kepala sekolahnya daftar, orang tua daftar ke bimbel itu kan. Orang tua juga kan, wih bagus nih bimbingan belajar gitu kan ya. Memang sih nggak nyalahkan ya, bimbingan belajar itu kan namanya bimbel, itu mau diajar sama siapapun itu nggak masalah. Cuman maksudku guru-guru mungkin ada yang ya, ada yang enggak ya. Guru-gurunya itu tolonglah jangan, kalau kamu bukan sarjana, kalau kamu itu pendidikanmu cuma lulus SMA, akuinlah gitu loh. Jangan berbohong ke siswa bahwa aku nih sarjana gitu loh. Lah tadi pertamanya kok aku disuruh hafalin teks ini kan gitu. Nah setelah itu belajar di depan ada orang bimbel kan. Nah semua bagian-bagian ibaratnya kita ngajar di bimbel itu semua sudah ada teksnya, semua tuh sudah terkonsep gitu ya guys ya, sudah terkonsep ibaratnya kamu hari ini misal Senin, ini nih yang harus ada satu kertas kita harus hafal tuh itu. Nah tapi setelah itu aku nggak tahu ya gimana ini, setelah 2 minggu aku tinggalin itu, nah guru-guru kan kita tuh diputer gitu guys, nggak tahu tuh nanti itu mereka yang bimbel itu yang ngajar ya, tapi rata-rata mereka itu bimbel cuman paling nggak sebulan atau 2 bulan gitu deh. Pokoknya aku kan cuman 2 minggu aja ya, ibaratnya 2 minggu di sini, nanti 2 minggu di sana di kota lain gitu, nanti 2 minggu lagi kita ke kota lain gitu. Nah guys, jadi nah yang kami tinggalkan ini aku nggak tahu mereka diajar sama siapa. Katanya sih kita itu diputer, jadi tetap aja orang-orang itu juga yang ngajar tapi diputer gitu kan. Nah habis itu aku curiganya itu waktu kan, kalau anak SD SMP itu masih gampang kan ya ngajar, ibaratnya ngerjakan soal mereka. Setiap mereka guru-guru itu ditanya soal mereka kok nggak ngerti gitu loh, apa ini, jadi di belakang, sayang, ntar ya aku manggil, apa sayang, iya, mau main sama kakak, iya, mau nonton Baby Shark, iya. Ya nanti kita ke belakang, saya di belakang, kak minta syak gitu, kakak gitu, pinter ya, sudah kita ke belakang minta Baby Shark gitu. Oke. Oke guys, lanjut. Nah jadi aku tuh lebih curiga lagi kan, gampang ya soal anak SMP, anak SMA itu, walaupun kadang-kadang kita lupa juga, tapi ibaratnya yang kamu yang sudah sekolah kan ibaratnya ngerti lah gitu. Tapi kalau dulu kan mana tahu ya guys ya, Google mana tahu, buka Google aja. Dulu tuh enggak, dulu loh tahun 2007 loh ibaratnya. Apa sayang? Iya sayang. Ya nanti ibu susul ke belakang. Oke, ganteng. Oke. Sama kakak dulu, dadah, love you. Nah setelah itu ya, PR itu kok nanya sama aku terus tiap ada ini gimana, jadi mereka tuh kok malah nggak bisa ngerjain gitu loh. Yang mereka hafal cuma yang dikonsepkan ini tadi, ini nih PR-nya apa tuh nggak ngerti mereka. Kan kadang ada siswa yang bertanya gitu ya, kita bertanya tuh, iya sayang, aduh anakku nih lagi repot ya guys, dia minta nonton Baby Shark di belakang. Nah setelah itu SD SMP mereka masih bisa tuh dan cari jawabannya ini gimana. Jadi kalau ada siswa yang nanya itu kayaknya kesannya kita tuh kayak guru-gurunya tuh kayak kesannya menyombongkan diri gimana ya, kayak nggak mau ngajarin apalah gitu loh, mahal apa bayar lah gitu. Padahal sih aslinya gimana ini soalnya gimana, padahal nggak bisa aslinya. Apalagi yang soal anak SMA yang dulu aku inget banget itu yang sin tangan, terus lock itu ya ada ya kan itu nggak bisa sama sekali mereka itu. Sedangkan aku nih kan orangnya nggak pinter ya guys ya, apalagi matematika gitu, matematika SMA pun ya karena udah lupa. Apalagi dulu yang sin apa tangan lock itu kan kita jadi nggak bisa. Tapi alhamdulillahnya waktu itu ayahku kan guru matematik, jadi aku telepon lah. Kalau dulu kan kita nggak nyadar Google apa itu kan nggak ya, telepon ya rumus ini gimana aku lupa gitu. Jadi malah yang ngerjain soal tuh aku guys gitu loh. Jadi tapi ibaratnya mereka ngajarnya terkonsep, tapi kalau ada yang siswa yang tiba-tiba nanya itu mereka pasti bingung jawabnya karena mereka nggak tahu gitu loh. Nah
Nah di situ aku lama-lama kok kayak gini banget ya, mereka kan guru sudah sering, aku ibaratnya di situ tuh cuma baru magang ya guys ya, baru magang nggak tahu apa-apa ya kan. Dan aku tuh bener-bener aku tuh berpendidikan loh, aku tuh sarjana loh, beneran sarjana. Dan aku dari situ aku sudah curiga, tapi aku tetap diam dulu, tetap diam. Aku kan nggak mau, kamu bukan. Terus lama kan kita namanya di situ tinggal di satu rumah bareng-bareng. Mereka dua orang cewek kan, 3 sama aku, 4 sama yang nunggu administrasinya itu tadi 4, tapi dia tinggal di situ ibaratnya jaga rumah itu ibaratnya ya, ada administrasi di situ, yang lain kan cowok-cowok. Jadi ibaratnya satu rumah, kita juga satu kamar kan. Kadang cerita-cerita aku sih, mereka sih nggak ngaku, nggak pernah ngomong ke aku dulu kalau mereka itu aslinya bukan sarjana. Terus gini gimana ini tadi ada ya, otomatis kan kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi aku nih semakin curiga lah, kok orang-orang ini katanya guru bimbel tapi kok nggak bisa apa-apa, ditanyain siswa ke aku. Terus ini gimana caranya, ini gimana, aku kan baru magang, kenapa kamu tuh nanyanya ke aku mulu gitu. Dan yang aku bikin makin curiga lagi itu, mereka ngajarnya tuh terkonsep, bener-bener hari ini kita ngajar ini, itu bener-bener sudah ada carikan kertasnya gitu, di selembar gitu pokoknya kayak ada. Dan itu mereka hafal semua, hebatnya mereka itu ya. Nah, hafal semua gitu loh. Dan lama-lama itu gara-gara, nah itu sudah 2 minggu di situ, aku masih di 2 minggu di satu kota itu, aku aku cari nih, ini mereka nih beneran lulus SMA nggak, lulus sarjana nggak, ini gini, kok kayaknya makin lama makin mencurigakan gitu loh. Sedangkan kalian awalnya itu ngomong lulusan sarjana. Waktu pindah lagi ke kota satunya itu ada, jadi dia tuh bapaknya siswa. Seperti biasa kita ke sekolahan untuk mencari yang mau bimbel ke situ ya. Habis itu ada bapak-bapak. Aku tuh kan orangnya terbiasa untuk mencium tangan orang yang lebih tua. Terbiasa banget. Mau itu nunya murid, mau itu siapa. Kalau di Palembang itu, di tempat kota asalku itu, kalau ketemu sama orang yang lebih tua, kita selalu cium tangan. Kalau misalkan di sini kan nggak lagi ya, misalkan di kota-kota mana kan nggak lagi gini aja atau cipika-cipika. Kalau di Palembang di tempatku itu cium tangan. Pokoknya kalau ketemu orang yang lebih tua itu selalu. Nah itu bukan kebiasaan, nggak bisa kurubah hal itu gitu loh. Jadi ibaratnya waktu itu pernah ada orang tua siswa, mbak, jadi kucium tangannya kan, aku kan kucium tangan orang tua siswa itu, mbak gini, pokoknya nggak tahu apa, kucium tangannya. Dari situ aku dimarahin sama seniorku, bilangnya kamu jangan cium-cium tangan orang tua, kamu tuh nggak kelihatan berwibawa dan nggak kelihatan jadi ini tuh pekerjaan kita itu. Pokoknya gitu deh. Jadi aku dimarahin. Jadi bilangnya, kamu kalau kerja tunjukin kamu itu guru yang gimana gitu. Kalau ada orang tua siswa jangan cium tangan, itu nggak boleh. Nah dari situ, kenapa kok ibaratnya kayak gini banget. Nah terus ada lagi cowok, jadi dia memang ngakunya ke orang-orang tuh sarjana, ternyata dia ngomong sendiri sama ada di situ, ternyata dia cuma lulus SMA kah. Yang satunya juga ternyata 2 orang cewek ini juga cuma lulusan SMA guys. Astagfirullah. Dari situ mereka ngomong sendiri kan, kami ada ngobrol-ngobrol kan itu sudah kayak kita sudah kayak bercanda sudah apa kan, 2 minggu lebih ya, cepet deket sama orang juga aku kan. Itu terus hari itu aku ditegur, bilangnya besok lagi jangan cium tangan orang tua, itu nggak boleh, bilangnya gitu. Jadi kan namanya kita kebiasaan kan, nggak mungkin sih nggak boleh, alasannya kita itu kan lagi di kerjaan, kalau di kerjaan tuh nggak boleh cium tangan gitu. Oh iya aku gitu aja, maaf aku gitu. Setelah itu ada gara-garanya cowok satu itu, jadi dia itu pokoknya ada ngomong deh, bercanda deh. Aku tanya, ternyata dia cuma lulusan SMA. Dan lama-lama aku tahu 2 orang ini yang cewek juga lulusan SMA. Itu dalam 4 hari 5 hari itu aku tahu. Setelah itu aku ngerasa dibohongin banget. Oke lah, kamu
menganukan bimbel itu boleh. Kamu mau bimbel itu kan bebas ya guys, kamu mau punya pendidikan atau ibaratnya berpendidikan sekelas SMA aja kamu bisa buka bimbel gitu loh. SMP juga kamu bisa buka bimbel gitu kan, ibaratnya kan enggak sekolah pun bisa buka bimbel gitu loh. Yang penting janganlah kamu mengaku-ngaku sebagai sarjana gitu. Nah, apalagi ngaku-ngaku sarjana itu ibaratnya aku sudah tahu aku tapi nggak marah-marah. Nah selesai dari situ, oh ternyata nih begini, padahal aku udah bayar ya 2 juta. Aku mikir-mikir begini, kalau aku tinggalkan ini, aku nggak bener-bener sudah anunya, karena mereka ngomong sendiri mereka ternyata lulusan SMA semua, tapi mereka kenalan ke siswa-siswa sarjana guys. Itu yang nggak aku klik gitu. Aku kan orangnya nggak mau dan nggak suka orang yang bohong, itu aku nggak mau. Jadi kenapa kok kayak gini? Ibarat nggak masalah kamu dirikan bimbel, nggak masalah kamu jadi guru maupun kamu itu nggak sekolah kah kamu, tapi jangan berbohong kamu lulusan sarjana. Dan kamu titel itu susah loh dicari, sarjana itu susah dicari, dan kamu seenak jidatmu ngomong sarjana ekonomi, sarjana pendidikan gitu kalau kenalan, sedangkan kamu cuma lulusan SMA. Ternyata yang kerja di situ itu nggak semuanya sarjana. Lulusan SMA itu pun karena memang kita ngomong ke perkenalan ke sekolah-sekolah tuh ada konsepnya, ada kayak kertas dan kita suruh hafalin itu. Ada, ingat banget deh aku deh, sampai aku juga sudah suruh ngapalin juga. Untungnya aku cuman 2 minggu 5 hari kalau nggak salah itu. Setelah itu aku alasanku waktu itu aku pengen kabur deh aku waktu itu kalau nggak salah. Kan kita kan di rumah gitu ya, aku sudah pindah lagi ke kota lain kan. Yang dua minggu sudah di kota sebelumnya, 2 minggu lagi, padahal itu dua bulan, bilangnya sih 2 bulan sudah dapat gaji loh, dan itu magang, aku belum dapat gaji apa-apa. Tapi setelah aku tahu mereka ngomong sendiri lulusan SMA, dan mereka membohongi siswa, membohongi guru dengan ngomong mereka itu sarjana, jadi aku langsung memutuskan untuk aku nggak mau lagi di sini. Walaupun itu aku sudah naruh uang 2 juta, aku nggak bisa ngelihat guru-guru itu benar-benar tersepona sama mereka dan bohongi siswa-siswa. Tapi aku nggak ngomong ya, aku takutkan namanya aku sendiri di situ, aduh dihajar nanti kalau aku ngomong ke orang tua murid apa gimana. Dari situ aku langsung naik, kan kebetulan itu deket dari ya. Dari situ aku langsung alasan sakit deh kalau nggak salah aku waktu itu. Aku alasannya sakit, mau pulang dulu, nanti ibaratnya datang lagi ke situ. Ibaratnya lagi, pokoknya waktu itu alasannya sakit. Setelah itu aku naik bus itu guys, bayangkan naik bus aku pulang ke Jogja. Di bus itu ya Allah, aku tuh bener-bener hatiku tuh terpukul banget. Terpukul sekali hatiku tuh guys. Bukan terpukulnya apa ya guys ya, bukan masalah bimbelnya atau apa. Bimbel kan bebas, sah aja, mau kamu lulusan apa kamu juga bisa mendirikan bimbel. Tapi maksudku itu, kenapa kalian membohongin orang-orang dengan ngomong kalau lulusan sarjana gitu aja sih. Masalahnya aku sarjana beneran. Kecuali kalau aku juga sarjana bohongan ya kan. Kecuali kalau aku tuh nggak kuliah, habis 4 tahun aku kuliah itu di UGM itu, mana skripsi susah banget, cari dosen yang paling mudah, mana kita tuh bego ya kan. Ibaratnya nggak pinter ya kan, cari skripsi yang paling mudah, cari dosen yang paling mudah ya kan. Cari judul itu susahnya minta ampun, belum lah di ngetik, cari komputer kemana-mana, mana dulu kita nggak punya komputer ya kan. Betapa susahnya aku itu kuliah, yang berangkat pagi, yang sana sini dianui dosen apa, disuruh ini nguni, belum lagi ujian belum. Dan kalian seenak udelnya sendiri ngaku sarjana di depan murid-murid itu. Jadi buat kamu mungkin ada ya guru-guru dulu di daerah Jawa Barat, kita datanginnya itu yang pernah didatangi. Kalau ini pesen buat guru-guru. Jadi aku langsung keluar guys, aku langsung 2 minggu itu aku langsung alasanku sakit langsung pulang dan nggak ke situ lagi. Memang aku di bus tuh hatiku benar-benar merana. Merananya itu kok setega itu mereka gitu. Dan itu aku fresh graduate, dan itu pekerjaan pertama yang aku dapat guys.
Astagfirullah. Dan itu aku nggak dapat gaji, belum dapat gaji karena masih disuruh magang 2 bulan, dan aku malah keluar uang 2 juta. Kalau diingat-ingat lagi tuh, astagfirullahaladzim. Banyak sih, setelah itu aku juga kerja di bimbel, tapi bimbel beneran ya guys ya. Nah, ada bimbel satuin, tapi mereka tuh hebat banget gitu loh. Sudah ada di luar kota, tempat-tempat shelter mereka, shelter ya, kayak main game aja. Pokoknya ada deh mereka itu situ. Jadi tempatnya itu di ring road, ada ring road mana aku lupa, utara kayak mana ya, pokoknya pas depan jalan tuh ring road gitu di Jogja situ ya guys ya. Dari situ semoga kamu nggak apa-apa, kamu mendirikan di bimbel nggak apa-apa, kamu mengajarin anak-anak nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan berbohong masalah sarjana ini tadi, karena dapetin itu susah ya. Mungkin ada juga kali ya, mungkin ada juga yang bener-beneran lulusan di bimbel itu gitu guys. Jadi aku nggak ngomong semuanya itu guru-gurunya itu nggak lulusan sarjana, enggak, tapi yang setahu aku yang yang kerja bareng aku itu bukan sarjana, tapi mereka ngaku sarjana gitu deh. Ya semoga aja mereka sadar lah. Karena sarjana itu susah dapetinnya guys. Oke guys, gitu dulu ya. Cerita dari aku, konten 32 menit ini biar aja deh, panjang-panjang dah sono. Oke guys, semoga bisa diambil pelajarannya. Jadi buat ibu-ibu yang mau anukan anaknya, bimbelkan anaknya, itu dicari lagi bimbel-bimbel itu yang bagus. Sebenarnya bagus aja sih bimbel itu, mau itu gurunya apa, gurunya lulusan apa tuh bagus, semua bagus. Cuman yang penting jangan berbohong masalah sarjana ke sarjana ini tadi, karena sarjana itu susah didapat buat kita yang sarjana beneran. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah nonton video aku yang gak jelas ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.